Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Garasi Maja. Tidak bosannya saya doakan, saya tanyakan bagaimana kabar kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang mobil Escudo ya. Mobil Escudo yang gejalanya itu seperti pincang, cuma sedikit gitu ya. Kalau pincang dari busi kan keras gitu ya, kalau ini sedikit. Jadi pada saat langsam itu ada seperti tersendat setiap 2 atau 3 detik sekali gitu ya, terus berkelanjutan. Jadi soalnya ketika langsam itu dret turun naik dret dret gitu ya. Jadi ada dalam 2 detik itu atau 3 detik itu selalu seperti itu. Pengalaman saya waktu itu, karena ada montir panggilan, saya panggil ya. Nah, beliau memprediksi kerusakannya ada pada kabel busi ini ya. Yang dari busi ini yang 4, yang ke platina itu katanya mungkin ada yang udah bocor, dan memang ada bekas lakbannya gitu ya, isolasi listrik. Akhirnya saya ganti, cuma karena di sini nggak ada untuk Escudo ya, terpaksa saya cari persamaan, katanya sama dengan Carry. Saya beli, harganya itu merek Stalker ya, kalau nggak salah harganya 100 Steker ya, merek Steker 170.000. Saya pasang, cuma yang ini yang untuk ke coilnya ini ternyata yang untuk carry itu hanya sejengkal, jadi nggak kepake. Terpaksa ya pakai yang bawaannya. Setelah ganti kabel busi, ternyata permasalahannya itu tetap saja ya, tetap seperti itu. Ya udah, kalau itu udah ya selesai. Nah berikutnya, karena perasaan gak enak gitu ya pakai mobil mesinnya seperti itu, akhirnya saya bawa ke bengkel yang kedua ya, montir kedua. Saya bawa ke bengkel, kata mereka membongkar ini karburator yang di bawah ini ya. Karburatornya dibongkar total, dibersihkan, kemudian cuma repair kitnya nggak diganti, katanya nggak ada. Nah setelah selesai itu biaya servis karburator itu 200.000 ya, murah di situ. Udah selesai, enak, mobilnya bagus, tapi memang suaranya tetap seperti itu gitu ya. Ada cuman semakin lama gitu ya. Tadinya 2 detik, 3 detik, sekarang mungkin 6 detik gitu ya, atau 10 detik baru gitu. Setiap 6 detik atau setiap 10 detik gitu. Nah, bagus, saya pulang. Kemudian saya pulang, parkir di kantor saya dulu. Parkir kurang lebih 1 jam. Setelah itu saya mau pulang ke rumah. Mungkin kondisi mesinnya udah dingin ya. Tadi kan perjalanan cukup jauh, sekarang udah dingin. Udah dingin, waktu itu saya pakai, saya starter. Mobil nggak mau langsam, mati terus. Jadi ketika dihidupkan tanpa digas itu langsung mati. Jadi harus digas-gas terus. Gas lepas langsung mati. Nyalakan lagi, digas gas lepas langsung mati. Mobilnya seperti itu terus sampai di perjalanan pulang saya harus digerung-gerung terus mobilnya ya, digas-gas terus. Ya mungkin kalau orang yang tidak tahu nyangkanya ini mobil knalpot racing polontong gitu ya, digerung-gerung terus, padahal mati terus. Di turunan itu kan, kalau turunan kan kita melepas gas ya, kita ngerem. Nah ini malah ngegas gitu, sampai di injek kopling digas-gas terus, padahal itu mudun gitu, turun jalannya. Kalau nanjak ya nggak masalah kan, tinggal digas. Kalau ini di turunan digas-gas terus gitu. Nah sampai rumah, waduh ini tetap aja mobil kayak gini gitu ya, mati terus. Kemudian ya mesin juga jadi tenaganya jadi nggak enak lagi gitu ya, besoknya seperti itu ya tetap. Kemudian saya cari tutorial dari grup ya, dari teman-teman.
Ada yang menyarankan diganti valve-nya, valve ini nih, valve karburator yang ada di sini nih ya. Ada di situ, ganti valve-nya. Saya beli di marketplace online, harganya 120.000. Nanti gambarnya saya tampilkan ya. Barangkali saya salah namanya gitu. Nah, saya bongkar sendiri waktu itu ya. Saya buka valve aslinya, kemudian saya ganti valve yang beli tersebut, ori ya kata penjualnya sih. Ternyata tetap saja masalahnya tidak teratasi gitu. Nah, akhirnya saya bawa lagi ke bengkel yang kedua yang kemarin gitu ya. Nah, oleh bengkel itu juga kesulitan dibongkar lagi ya, ininya apa, karbunya, kemudian dibersihkan dan lain sebagainya gitu ya. Ini video servis karbunya ada nih, video sebelumnya ya. Nah, kemudian itu sampai sore, dari pagi jam 8 saya sengaja pagi-pagi ke situ supaya belum banyak pasien yang lain. Itu sampai jam 5 sore itu mobil nggak selesai ya. Terus saja dicoba dibersihkan, dipasang gitu lagi ya, tetap mati-mati saja. Sampai kata pemilik bengkelnya itu udah diinapkan saja, barangkali besok nanti dicoba lagi katanya gitu. Nah, akhirnya saya inapkan mobil semalam, besoknya saya ke sana lagi. Nah, besoknya dicoba-coba lagi seperti itu, sama aja. Nah, kemudian pemilik bengkelnya menyarankan udah ganti saja katanya karburatornya menggunakan karburator Kijang. Kebetulan ada stok gitu ya di situ, karburator Kijang 5K yang KW. Nah, ini ya. Akhirnya saya setujui ya, karena waktu itu juga kan saya ingin segera beres gitu ya mobil saya supaya bisa dipakai lah gitu, supaya bisa dipakai. Nah, akhirnya gantilah menggunakan karburator Kijang ini, Kijang 5K ya. Nah, cuma kendalanya setelah diganti sih bagus, enak gitu ya, jalannya lancar, nggak mandet-mandet gitu ya, enak gitu ya. Cuma kekurangannya tenaganya jadi berkurang ya. Yang tadinya digas ditanjakan itu sedikit aja udah lari gitu, ini sampai ngelitrik gitu ya, ngelitik lah istilahnya ya, mesin itu sampai ngelitik. Jadi ditanjakan itu kurang tenaga lah. Kemudian di turunan, di jalan raya ya, turunan kalau kosong kita kan nggak usah digas juga, biasanya itu ngeloyor terus. Nah, ini seperti tertahan. Jadi harus di gigi 5, kalau dulu di gigi 4 aja udah ngeloyor aja gitu jalannya ya. Nah, sekarang itu harus pakai gigi 5 baru ngeloyor. Kalau di gigi 4 itu seperti tertahan gitu ya. Mungkin teman-teman bengkel atau yang pernah atau yang punya skill tentang mesin mobil mungkin bisa berbagi pengalaman lah, memberikan komentar sebagai referensi saya ya. Sebagai bahan referensi saya. Nah, tapi ada kelebihannya juga ya, setelah diganti karburator Kijang ini, bensin sedikit lebih irit dibandingkan dengan sebelumnya ya. Yang karburator yang sudah rusak gitu ya. Ya mungkin karena udah rusak jadi boros gitu. Nah, pakai karbu ini lebih irit sedikit gitu ya. Tapi nggak irit-irit banget gitu ya. Lebih irit lah dibandingkan sebelumnya. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama ya, mobil Escudo biasanya sama dengan Sidekick atau Vitara, itu kendalanya, itu salah satu kendalanya di karburatornya karena mungkin sudah tua ya. Dan karburator aslinya kalau beli juga nggak ada, kalaupun ada itu harganya ya 4 jutaan lah, 4 juta saya lihat di Shopee itu 4 juta. Itu juga bekas, bukan baru ya. Waduh, kata saya itu ya. Udahlah, pakai Kijang ini dulu ya. Nah, karbu yang bawaannya saya minta ke bengkel tersebut buat diperbaiki ya. Mudah-mudahan bisa benar lagi. Saya mau kembalikan lagi karbunya ke karburator yang bawaannya, karena kurang enak juga ya mobil Escudo ini kalau kurang tenaga gitu ya. Tujuannya kan mobil ini untuk
jalan ke gunung-gunung. Nah, kalau ke gunung-gunung kan perlu tenaga yang besar gitu, tanjakan, tikungan gitu ya. Nah, itulah pengalaman saya tentang mobil Escudo yang gejalanya seperti pincang tapi sedikit ya, saya nggak tahu namanya apa. Pokoknya gejala seperti pincang tapi sedikit gitu, seperti itu ya. Ternyata masalahnya ada di karburator. Dan di wilayah saya belum ada servis, belum tahu mungkin saya, servis karburator yang benar-benar jago ya. Mudah-mudahan di teman-teman ada bisa memberitahu saya lokasinya di mana ya, dan berbagi pengalamannya tentang mobil Escudo atau Sidekick atau Vitara. Nah, demikian pengalaman saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.